Foodies, Madura bukan cuma terkenal dengan kuliner sate dan sotonya. Pulau Madura juga terkenal dengan aneka olahan bebeknya yang super lazis. Nah, salah satunya bebek songkem yang punya ciri khas bumbu rempah aromatik. Gak usah jauh-jauh ke Pulau Garem kok, maka Receh punya rekomendasi bebek songkem yang jadi andalannya warga Tangerang Selatan. Kalian lihat ini bukan restoran, tapi semacam kayak food truck yang menjual bebek songkem. Pokoknya rasanya gimana, yang terkenal banget, ini sih udah pasti mantep banget. Tapi kalau kesini harus bawa yang satu ini. Kenapa? Nanti saya jelasin. Ayo! Nasi bebek songkem yang satu ini nih terkenal banget Foodies. Apalagi pada jam-jam makan siang seperti ini nih. Dijamin ngantri tuh. Seperti yang saya jelasin tadi, di belakang saya ini udah kelihatan banget antriannya. Rame kan? Pokoknya harus sabar supaya dapat makanannya. Ya, pokoknya sabar. Ayo, kita ikutin aja yuk. Kita ngantri sekarang. Waduh, kalau yang ngantri-ngantri begini biasanya sih rasanya udah pasti mantep ya Foodies. Tapi ingat ya, harus selalu menerapkan protokol kesehatan. So ngantrinya jaga jarak, oke? Akhirnya dapat giliran juga buat mesen. Nah, saya mau mesen. Di sini ada apa aja yang jualannya ya? Ada bebek, ada ayam. Bebek, ayam. Oke, kayaknya bebek, ayam yang mana ya? Kayaknya dua-duanya deh. Bebek songkem terkenal dengan bumbu hitamnya yang sangat khas. Meski hitam begini, ini bukan gosong loh. Warnanya hitam karena mengandung banyak rempah dan dimasak dengan sangat lama, sekitar 4-5 jam. Sehingga menghasilkan bumbu yang medok seperti ini Foodies. Eits, gak usah khawatir, bebek songkem ini diklaim rendah lemak dan kolesterol kok. Karena minyak yang ada pada bumbunya ini berasal dari proses pemasakan yang lama. Terlebih lagi, cara pembuatannya hanya dengan dikukus dan dipanaskan dengan sedikit minyak seperti ini. Sehingga lebih aman buat dikonsumsi dibandingkan dengan sajian bebek goreng pada umumnya. Nah, setelah dipanaskan, bebek atau ayam akan disajikan dengan lalapan dan bumbu hitamnya Foodies. Wanginya asli menggugah selera banget. Apalagi didampingi dengan nasi panas kayak begini nih. Mantep, langsung kita santap. Nah, kasih sambal dikit. Wah, udah deh. Beneran. Nggak usah dijelasin lagi kenapa tempatnya ini terkenal banget. Pokoknya rasanya oke. Waduh, lihat tuh Foodies, Rikas kayak sampai nggak mampu berkata-kata saking nikmatnya ya Kas. Gimana enggak? Berkat proses masak yang panjang, daging bebeknya tuh bener-bener lembut dan gak alot sama sekali Foodies. Enak ya? Bener-bener lembut, empuk. Bumbunya pun enak banget, nyerep tuh sampai ke tulangnya. Aduh, belum lagi nih bumbu hitamnya yang gurih dan kaya akan rempah. Nikmat. Ini yang rasa bumbu hitam ini rasanya kayak bumbu-bumbu gorengan. Gurih banget. Ada rasa asinnya. Cuman biasanya lebih mantap lagi kalau emang dicampur sama sambal. Nih. Kalau saya makan sambalnya biasanya nggak terlalu banyak, jadi kayak harus agak-agak berimbang gitu. Bumbu bebek songkem dipadu dengan sambal dan diaduk dengan nasi panas. Perpaduan yang ciamik. Pas banget ya buat pelipur lapar. Juara. Cocok banget deh. Nah, buat kalian yang bukan penggemar bebek, nggak usah khawatir. Ada juga pilihan ayamnya kok di sini. Nah, sekarang kita nyobain nih ayamnya. Ini dia nih. Biasanya kalau buat porsi, biasanya si dada menjadi pilihan paling favorit. Nah, oke. Ya, hampir tiap hari itu saya makan yang namanya ayam. Hampir tiap hari. Bumbunya sama yang dipakai sama si bebeknya. Tapi kayaknya memang entah kenapa berasa lebih cocok pakai yang bebek ya. Untuk daripada yang pakai yang ayam ini ya. Karena mungkin karena bentuk dagingnya kan ini lebih basah. Dan kayaknya kalau yang ayam ini harus digoreng lebih kering lagi. Kayaknya kalau Rikas disuruh milih, pilihannya bakal jatuh ke bebek nih ya Foodies. Ya nggak sih? Kalau dibandingin di antara keduanya, pilihan saya pasti yang bebek berasa lebih enak.
Selanjutnya, buat penggemar jeroan, jangan sampai kelewatan nih menu jeroannya bebek songkem BSD ini. Ajib! Cobain ya. Ini masih ada lagi nih, ada leher. Nah, cobain leher dulu. Gak kalah dengan daging bebeknya, bagian jeroan dan tulangnya itu juga juara. Bumbunya menyerap hingga ke tulangnya dan makin nikmat sambil diseruput-seruput. Lazis! Oh iya foodies, selain terkenal dengan bumbu hitamnya yang nikmat, bebek songkem ini juga syarat dengan makna loh. Jadi nih, konon katanya, nama bebek songkem berasal dari bahasa Madura yang berarti sungkem atau cara menghormati seseorang yang lebih tua. Katanya, dulu kuliner ini diberikan khusus kepada para kiai yang dengan sukarela mengaji anak-anak desa tanpa diberi upah. Wah, selain lezat, ternyata kuliner yang satu ini juga penuh makna ya yang bisa dipetik foodies. Keren! Mantep banget nih foodies. Pokoknya pesan yang mana aja, ayam, bebek, nanti ampla, pokoknya nyobain semuanya. Ini sampai sibuk sendiri, sampai yang jelas udah hampir kayak lupa daratan gitu. Makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak receh. Foodies, kalau warga plus 62 punya mie ayam, Jepang punya ramen yang super menggoda. Siapa coba yang tahan sama godaan mie lembut terus diseruput pakai kuah kental, terus ditambahin toppingnya yang nikmat. Wih, Adelita ya. Tapi bosan gak sih sama ramen yang gitu-gitu doang? Tenang, Aiman Ricky nemu nih sajian ramen dengan selera local pride. Yes, ramennya disambelin. Mantep gak tuh? Selain warnanya yang hitam legam kayak begini, ramen yang satu ini juga dikasih topping sambal geprek. Aduh, udah kebayang sih ya bakal selezis apa. Ayo sini pecinta pedes, cus merapat ya. Hai Budis, ketemu lagi sama aku Aiman Ricky. Baru dikabarin nih, ternyata dosen bahasa Jepangku nggak dateng. Padahal lagi pengen banget nih, semangat banget belajar bahasa Jepang. Aduh, ngapain ya? Kebetulan nih, ternyata di sini ada mie ayam nomor 1 di Jepang. Wah, penasaran banget nih. Kalau nggak bisa belajar bahasa Jepang hari ini, yang penting belajar budaya Jepang. Kita makan ramen, yuk! Langsung cabut. Kedai ramen yang terletak di daerah kampus ini emang udah terkenal di antara mahasiswa Syah dan foodies. Meskipun baru buka di tahun 2021, ramen ini banyak dicari karena konsep uniknya, spesialis takeaway alias express. Tuh ya kan, siapa bilang ramen gak enak kalau dibungkus foodies? Nah, mie-nya sendiri katanya ada yang spesial di sini ya. Mie-nya itu emang ada warna hitam, Mbak? Ada yang hitam. Kenapa tuh? Ini katanya keluaran terbaru, jadi dia agak beda gitu sama yang putih gitu. Coba deh, aku juga penasaran banget, foodies. Aku jarang banget makan ramen, terus mie-nya itu warnanya hitam. Nah, aku pengen cobain rasanya seperti apa. Ada 3 jenis mie yang tersedia di sini. Original, ramen Ada hitam yang ini, terbuat dari tombol. kakol Jadi pas dan si 35 tebal-tebal udon. Semuanya bikinan sendiri loh. Begitu dipesan, tinggal direbus secara ekspres. Nih foodies, selama 35 detik, aku giniin dulu nih. Tinggal 12 detik. Belum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lanjut dikuahin kuy. Oke. Ini dikasih. Untuk pilihan ramen kuah, di Kuah sini ada kuah sopnya. kaldu, soyu, dan kari. Tapi kalau foodies nggak doyan yang kuah-kuah, ada juga kok ramen keringnya. Namanya ramen nggak lengkap ya kalau nggak ada toppingnya. Bebas pilih topping katsu, ayam cincang, Cakep. atau beef teriyaki sesuai Wah, selera foodies. mantap. Dan yang nggak boleh absen ini nih, Oke. potongan keju yang di Wah. torch sampai agak meleleh-leleh gitu. Cheese-nya, Ih, taruh sedap. Ini nih yang bikin menarik foodies. Wow. Wah, serem juga nih sih Mbak. Hati-hati Aiman, kesenggol dikit Wow. tergosong tuh baju. Foodies setelah ditaburi daun bawang, ditambahin yang spesial yakni sambal geprek, telur, wijen, dan nori, Wow. ramen pun siap buat disantap. Foodies, ini dia ramen orderan aku udah sebanyak ini. Tadinya pengen cuma satu ini doang, ternyata aku lihat-lihat menu lainnya. Wah, menggairahkan banget, aku pengen cobain makanya. Nah, yang pertama, yang tadi aku bikin, yang mie-nya itu warnanya hitam. Nah, ini namanya Cheesy Tori Katsumen. Nah, kita pengen cobain ya.
seenak apa sih. Lembut banget mie-nya. Cita rasa karkolnya itu masih berasa. Tapi yang paling berasa itu adalah dari kuahnya. Dan juga yang bikin enak tuh ada sambal, apa ini, sambal gepreknya atau sambal apanya bikin enak dan pedes. Menu ramen yang satu ini memakai kuah dari kaldu ayam atau dinamain tori paitan dan dicampur dengan soyu alias kecap asinnya orang Jepang. Ini sih definisi bumbu Jepang ketemu sama sambal Indonesia ya, dan hasilnya endol abis. Ini cheese-nya nih, foodies. Itadakimasu. Perfecto banget. Rasa gurihnya dari cheese-nya dicampur dengan rasa pedas dari kuahnya, dan rasa kuahnya yang gurih membuat aku ini kayaknya aku bisa kasih nilai buat ini 9. Wah, enak banget asli. Kebayang dong kuah endes gurih-gurih pedes kayak begini ketemu sama chicken katsu yang ekstra garing. Berasa makan ayam geprek pakai ramen ya. Enak banget. Lazis. Pedis, ini pedas banget ya, tapi nikmat banget. Nah, sekarang aku move ke menu selanjutnya, beef yakiniku udon. Dimana ya kalau udon tuh pasti mie-nya lebih tebal, ya kan? Terus udon itu pasti ada apa? Yakinikunya tuh pasti ada ini nih, daging-dagingnya. Dan di sini juga lihat ada saus apa ini, sambalnya mungkin ya. Dan ada ini tamagonya. Ramen yang tebel-tebel kayak begini nih namanya udon foodies. Eits, bukan udin tapi ya. Meskipun sama-sama kenyal dan lembut, teksturnya lebih padat dibandingkan ramen biasa foodies. Bedanya, kalau ini lebih kental gurihnya karena mungkin dari yakinikunya, dan ada sedikit rasa manisnya. Aku jadi penasaran, pengen cobain kuahnya. Saus yakiniku emang dikenal dengan cita rasa legitnya, apalagi kalau berpadu dengan irisan daging yang super juicy. Toppingnya mah gak ada lawan ini foodies. Kalau yang ini foodies, bisa dilihat dari tekstur atasnya aja, ini ada kuah karinya. Ini namanya tori karage katsumen. Nikmat banget foodies. Ternyata ramen original juga enak banget. Bedanya kalau ramen yang beli sama ramen bikinan sendiri tuh beda dari kenyalnya, terus rasa gurihnya. Rekomen banget nih. Jadi nih, kuah karinya yang kental dan bikin cita rasanya tuh lebih gurihnya dapet banget karena dari si karinya ini. Kalau ngomongin rasa, udah deh ya, udah pasti recommended. Kapan lagi nih foodies nyobain ramen premium tapi harga mahasiswa? Apalagi buat geng pedes mania bakal dimanjain deh sama sambal gepreknya yang langsung ngebakar lidah. Capcus samperin ya, catat ya, kedai ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Ini foodies, menurut aku dari 3 pilihan ini, kalau aku lebih suka yang ini nih, beef yakiniku udon. Kenapa? Karena emang aku pecinta udon pertama. Kedua, rasanya ini ya, klop banget, pedesnya ada, manisnya ada, dan gurihnya juga dapat banget. Tapi yang lainnya juga nggak kalah enak loh. Dan ini tuh worth it banget. Harganya itu mulai dari 29.000 sampai dengan 32.000. Makanya pantes banget untuk dibilang makan receh. Karena menu receh tapi rasanya gak recehan. Makan lagi ya.
Foodies, ada yang seru nih. Mau ada aksi adu banteng dimakan receh. Tinggal tunggu matadornya aja nih. 3, 2, 1. Woi, sana pakai ulinan. Oh kan itu, maju lagi diolah. Hampura Kang, hampura lagian maneh juga kru kalah kemainin pisang. Lagi briefing ikut main juga. Ini teh pisang buat dimakan. Ya diomelin deh. Udah, ayo bubar atuh adu banteng ala-alanya nih. Kita sapa foodies dulu dong. Yuk Rizal cus. Sim Kuning Rizal Akbar lagi ada di daerah Bogor megang pisang. Pisangnya gede banget, blenger nggak tuh? Nah kebetulan ini pisang bakal dibuat sedemikian rupa sampai belenger. Crunchy banget katanya, pokoknya viral banget foodies. Kayak gimana sih rasanya? Let's go, tapi sebelumnya bawa. Ayo, bawa yang gede tuh. Kamu yang bawa. Ayo foodies. Rizal and the gang bener-bener nih foodies. Mentang-mentang namanya pisang tanduk, di cosplay juga dong jadi banteng segala. Anyway, di beberapa daerah pisang tanduk kayak begini tenar juga ya dengan sebutan pisang agung. Kalau di daerah kalian namanya apa yo? Biasanya emang paling enak digoreng ya foodies. Nah di sini pisangnya bakal disajiin dalam porsi barbar nih. Penisirin nggak tuh jadinya? Rizal, kita segera eksekusi aja atuh. Nih, taruh sini aja. Nih, sekarang digoreng. Kamu setting dulu, kerja. Saya mau ke belakang. Ada weken wae. Untuk membuat belenger pisang, emang kudu pakai pisang tanduk yang udah matang banget karena aromanya lebih wangi dan rasanya juga lebih manis. Cirinya nih kulit pisangnya menghitam begini nih foodies. Emang ini literally si hitam manis ya. Eits, ke Rizal malah kaget sih. Ada apa tuh Zal? Lalu? Lalu diserut. Diserut Kang beneran? Iya. Ternyata foodies pisangnya habis dikupas dan dipotong dan gak langsung digoreng tapi diserut dulu. Pantes aja Rizal rada amazing nih. Tumben-tumbenan bikin goreng pisang kudu diserut ya kan? Pensil kali ah. Nih foodies. Ini pisangnya udah diserut tapi bukan buat keripik pisang. Pisang foodies. Tapi ini buat pisang yang digoreng pakai tepung gitu ya Kang. Saking enaknya pisang jadi pisang ya Zal. Gak apa-apa deh, yang penting gak pusing lah kamu. Enggak satu Kang. Iya mah bek atau kayak jauh nanti orang hese ngagoreng. Maya bek tuh bisa bagikan kan meuli atuh. Foodies aku dimarahin. Aduh. Tapi anyway dimakan mentah aja enak loh foodies. Ini mah nggak perlu pakai tenaga kuat foodies karena memang pisangnya juga udah mateng. Kang ngomong-ngomong nih, biasanya kan setiap pisang itu pasti dipilih. Nah, yang udah pasti matang dan bisa dipakai diserut kayak gini pisangnya kayak gimana, Kang? Biasanya kelihatannya dari luar teksturnya tuh udah agak lembek bisa. Oh. Agak lembek. Kalau yang tadi yang hijau tuh masih keras. Oke. Itu belum bisa. Nanti rasanya kalau kata bahasa Sundanya keset. Kesetnya. Keset. Iya, jika kayak kita ditinggalin mantan lagi sayang-sayangnya ya, Kang. Keset banget rasanya gitu ya, Kang. Kesel. Oh iya, kesel bener foodies. Rizal nyerut sih nyerut, tapi sempet juga curhat tipis-tipis. Dah pisangnya udah beres diserut, oke tinggal digoreng nih foodies sip. Kibas. Oke, tuh foodies. Seru ya? Seru sih kalau 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nanti sobengnya pegel juga. Oke. Nah. Kang, biar cepet Akang aja deh ya. Oke, mantep. Kita tunggu foodies 15 menit. Wah lihat tuh foodies, warna pisangnya udah berubah keemasan, cakep ya. Ini tandanya udah matang dan siap untuk topping time. Pertama apa, Kang? Pertama kita pisangnya dulu. Pisangnya dulu. Berapa? Layar pertama kita diisi 3. Layar pertama diisi 3. Oh, foodies, menarik ya. Jadi untuk menata aja di sini pakai layer-layeran gitu foodies. Jadi pastinya nanti setiap layer itu dikasih topping. Biasanya kan kalau pisang goreng di tempat yang lain, pisangnya ditumpuk baru atasnya dikasih topping. Kalau di sini enggak. Di sini pisang 1 layer dikasih topping, pisang berikutnya dikasih topping, begitu berikutnya, Kang. Wih, juara. Wadidaw, udah paham ya foodies kenapa namanya belenger pisang? Sesuai namanya, porsinya emang barbar banget. Dalam satu porsi ini punya banyak banget lapisan, ada sampai 3 lapis loh.
Tiap lapisannya bakalan dikasih topping sesuai selera. Mantep nggak tuh? Ada yang pakai susu keju, brown sugar, aih, dan beberapa pilihan topping lainnya. Mantul. Dan yang paling mantep nih, ini nih foodies kalian harus tahu. You know what? Harganya receh banget. Segini blengernya cuma 22.000 aja. Kang ini tinggal dikasih apa? Susu sama gula sugar. Oke, yuk brown sugar mana? Wih, kaya banget, mantap. Tarak. Yes, ini dia foodies. Pisang blenger yang bener-bener bikin blenger banget karena toppingnya di setiap layer dikasih topping. Ini dia pisang keju blenger, lalu yang ini adalah original, ada brown sugarnya. Aromanya mantap, juara, luar biasa foodies. Kita cobain yuk, let's go. Wih foodies, pisang tanduk kriuk duet bareng sama topping favorit yang lumer banget. Aduh, mana tahan ya kan? Langsung takis yuk Rizal. Sekarang kita langsung cobain. Ini dia varian yang salah satu best seller di sini adalah blenger pisang original yang pakai brown sugar. Oke, kita cobain foodies. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Wih, udah bukannya ditanduk foodies. Satu hal yang sangat menarik foodies dari pisang ini adalah tadi kan ini diserut. Jadi bukan jadi kayak keripik pisang karena pas prosesnya itu dibalut sama tepung. Jadi di dalamnya itu masih ada basa-basanya gitu foodies. Tapi crunchy. Dan yang paling pasti adalah brown sugarnya di juara. Serius. Pisang blenger keju. Wah, mantep. Tadi ini aku yang buat foodies. Kejunya dibanyakin, tapi memang katanya juga begini. Saya bilang, ini harganya berapa bang? 22.000, murah banget. Langsung kita coba foodies. Tuh, ini topping paling atas udah kaya banget, kejunya melimpah foodies. Di sini tuh ada berbagai macam rasa, gurih, manis, asin, dan juga rasa sayang aku sama foodies. Iya. Kita coba ya foodies. Mentang-mentang makan pisang tanduk bisa aja nyeruduk foodiesnya. Kalau sayang bagi-bagi atuh Zal, mana makannya nikmat bener kayaknya ya. Kesian kan, foodies kan jadi ngeliatin aja tuh. Makanya foodies, nggak heran kalau orang-orang beli di sini karena ini tuh juaranya pisang keju. Kejunya melimpah banget. Tuh, digini-gini aja udah nggak keluar, nempel terus tuh. Dan satu lagi, aku rekomendasiin kalau foodies beli pisang di sini harus pas anget-angetnya. Karena kan apapun kalau lagi anget-angetnya tuh enak gitu foodies. Kalau kita pacaran anget-angetnya enak. Ini juga enak banget foodies kalau lagi anget. Gak heran ya kalau blenger pisang ini bisa menghabiskan 20 kg pisang tanduk perharinya. Mantap kali. Pisangnya juga dipilihin banget. Harus yang manis, udah gitu varian toppingnya juga banyak bener. Ada berapa nih Zal? Coba di spill dong buat foodies nih. Secara aku kan suka banget pisang foodies, jadi ini tuh juara banget. Tapi dari best seller ini masih banyak banget, ada 14 varian rasa yang harus foodies cobain di pisang blenger ini. Salah satunya lagi adalah ini tuh, warnanya cantik banget foodies, kayak kamu yang lagi nonton. Ini nih, ini ada red velvet dan juga matcha foodies. Aroma red velvet dan matchanya udah digini aja udah gitu, bikin aku jatuh cinta. Gimana rasanya? Kita coba foodies. Warnanya cantik ya foodies ya. Tuh, lihat, cantik banget kayak kamu foodies. Aduh. Kalau kata bahasa Bogornya mah, raos pisan. Nah, dari 14 macam varian toppingnya nih, mulai dari yang gula merah sampai yang kekinian, paling recommended yang mana nih Zal buat foodies? Curiga jawab semuanya ya. Ini benar-benar honest review ya dari aku foodies yang pencinta pisang. Jadi kalau mau beli pisang blenger ini wajib dicoba semua varian rasa karena semuanya enak dan punya rasa unik tersendiri foodies. Ya udah. Sekarang sim kuring nyuhunkeun waktosna kanggo nganyiepkeun ieu. Sekarang aku minta waktunya buat ngabisin ini semua foodies. Pokoknya ini ya semua harganya murah banget karena dimakan receh. Menu receh tapi rasanya nggak recehan. Aku pilih yang ini foodies. Wih. Foodies,
Hari ini hunting yang receh dan endel-endel yuk di daerah Cibinong, skuy. Ada Ade Jigo nih yang mau nemenin kita buat berburu menu-menu receh yang istimewa punya. Iya nggak, Dek? 2, 3. Ade, Bang. Ih, diem aja Bang, udah mulai nih acaranya. Budis, sekarang saya lagi nikmatin wahana yang ada di sekitaran pasar malam. Ini namanya mini toaster ya. Kalau di tempat saya namanya odong-odong. Tapi seru juga sih. Duh, ini nih yang namanya masa kecil kurang bahagia. Udah tau permainan khusus anak gitu loh. Malah mau dicobain juga. Tuh lihat Budi, sampai-sampai jalan mini coasternya jadi lambat banget ya. Udah yuk Ade ah, nanti kalau jebol gimana? Gak mau ikut tanggung jawab kan kamu? Selain mini coaster, di sini juga ada biang lala nih Foodies. Dari atas sini kita bisa melihat sekitar Stadion Pakansari dari ketinggian. Enaknya main nih kalau masih sore kayak begini, kita bisa request mau berapa kali putaran tuh Foodies. Putar terus Bang, sampai Ade puyeng ya. Bang, udah Bang, stop Bang. Bang, stop. Bang, stop. Ya, iyalah, stopnya di atas, di bawah. Bang, turun. Maksud saya stopnya di bawah, ini ngapa di atas? Tuh kan, kena dikerjain abangnya deh. Abis sih banyak Turunin. minta. Ya udah turunin Bang, kesian. Ntar kita nggak jadi hunting makanan lagi nih. Selain banyak wahana permainan anak, di sekitaran Stadion Pakansari juga banyak banget tukang jajanannya Foodies. Nah, Afdol emang ya kalau kita jalan-jalan ke satu tempat, terus nggak icip-icip kulinerannya. Nah, Budis, saya mau nyobain basreng sama telur gulungnya. Penasaran rasanya seperti apa? Nanti kita coba ya. Nah, Budis, kalau tadi saya udah beli telur gulung sama basreng. Ini kalau dimakan begini, pedas banget, seret, kagak minum, kagak afdol. Nah, sekarang saya mau beli jeruk anget sama es jeruk. Duh, emang perpaduan yang pas ya Foodies, makanan pedas ketemu sama es jeruk yang menyegarkan. Udah terasa kan tuh sensasinya kayak gimana? Tapi sabar dulu, karena menu utama kita hari ini bukan cuma basreng, telur gulung, dan es jeruk. Jadi nih makin penasaran kan kira-kira Ade mau makan apa ya? Nah, ini nih yang saya cari nih, sate mawar. Ini katanya legend banget. Selegend apa sih? Nah, buat Budis penasaran juga dong. Pokoknya saya mau langsung tanya-tanya di dalam dan mau nyobain rasanya. Yuk. Ini dia sate mawar yang sudah ada sejak tahun 1989 Foodies. Dinamakan sate mawar karena mawar ini kan wangi ya, dan berharap jadi usaha sate milik Pak Sobirin ini juga bisa sewangi mawar Foodies. Wah, aminin deh ya. Untuk sate kambing, Pak Sobirin menggunakan daging kambing usia 3 bulan atau batibul. Kenapa? Karena selain dagingnya masih empuk, katanya sih rasanya juga manis tuh. Wah, jadi penasaran ya. Oh iya, kambing batibul ini juga nggak bau perengus loh Foodies, sehingga pas diolah menjadi sate atau sop itu jadi nikmat banget. Ini saya mau nanya, ini kenapa boros amat? Ada kipas tangan, ada kipas angin. Hah? Ini buat syarat. Ini buat syarat aja. Buat syarat? Emang saya mau ngelamar kerja? Nih, hasil bakaran saya nih. Ini udah hampir matang atau udah matang? Kematangan. Kematangan. Iya. Udah, mending dikasih sama ahlinya aja deh, daripada satenya nanti gosong semua lagi. Budis, ini telur gulung yang tadi saya beli. Enak banget. Sambil nunggu sate yang disajikan, ini di depan saya udah ada penampakan sop. Ini es jeruknya. Yuhu, ini dia semua menunya udah jadi. Sip, mulai dari sate kambing tanpa lemak, cek. Dengan lemak, cek. Sate ayam tanpa kulit, cek. Dengan kulit juga sate ati kambing, sop kambing, dan sop jeroannya udah tersaji semuanya. Untuk bumbunya, di sini ada bumbu kacang dan bumbu kecap spesial yang sudah diberi tambahan rawit ulek. Nah, daripada makin penasaran, skuy, langsung aja kita takis Foodies. Kita mulai yuk dari sate kambing dengan lemaknya dulu. Ini sih bermain. Berantakan, sumpah berantakan. Empuknya kayak spring bed yang garansi 10 tahun. Wah, udah pasti empuk ya Foodies. Kan daging kambing yang digunakan ini batibul alias bayi 3 bulan.
Serat dagingnya itu masih halus sehingga nggak sulit untuk dikunyah. Sensasinya makin bertambah nih ketika makan daging dengan lemaknya bersamaan. Wih, enaknya pol. Untuk sate mawar ini, rasanya itu udah nggak bisa dibayangin dengan kata-kata. Enaknya enak banget. Kalau kata saya mah, ini berantakan rasanya, berantakan. Semua manis, asam, pedas, pahit, semua ada lah. Tuh foodies, semua menu satenya recommended banget. Mau yang daging ayam, daging kambing, semua punya cita rasa yang khas dan lazis. Oh ya, potongan dagingnya emang terlihat kecil-kecil ya, tapi inilah yang membuat bumbunya jadi lebih ngeresep banget ke dalam daging. Jadi kalau dimakan tanpa bumbu kacang atau kecap, rasanya tetap dong lazis. Nah, sekarang kita coba ya. Dari sate atinya, sate mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Berantakan. Bermain ini. Ini favorit saya. Dek, cobain sopnya juga dong, kayaknya enak banget deh. Lagian ntar juga keburu nggak panas loh. Sekarang kita coba yang pakai jeroan ya. Ada kakinya juga nih. Habis itu tulangnya jangan dibuang, bisa buat periwitan. Pantes aja dalam sehari bisa menghabiskan 5 ekor kambing ya foodies, karena semua menu olahan kambingnya emang juara banget. Harganya juga ramah dong di kantong, seporsinya mulai dari Rp20.000 aja. Selain daging satenya yang empuk, bumbu kecap khas sate mawar ini juga enak banget foodies. Nggak cuma manis, bumbu kecapnya juga punya cita rasa pedas dan pastinya pas dipadukan dengan sate kambingnya. Pokoknya semua makanan di sini makannya receh, menunya receh, tapi rasanya tidak recehan. Sikat!